Shalom, damai di hati, Jemaat Gemim Maranatha Paslaten, kolom 1 sampai kolom 27, dan semua yang mengikuti ibadah ini yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tuhan memberikan kita karunia-karunia yang berbeda untuk kepentingan pelayanan gerejanya. Mari kita gunakan karunia yang diberikan kepada kita dengan baik, supaya semakin banyak orang boleh menikmati kasih karunia-Nya. Bersama saya, Pendeta Roy Martin Langoy, mari kita mengikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten. Hari ini, Sabtu 5 Februari 2022. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau berkenan, kami boleh ada di lembaran yang kelima di bulan Februari 2022. Engkau menganugerahkan kami talenta, karunia, supaya apa yang kami miliki, kami gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan kebaikan, mulai dalam kehidupan gereja kami, tapi juga yang pasti berdampak dalam kehidupan masyarakat. Ini kami Tuhan, memaknai setiap karunia yang Engkau berikan di hari ini Tuhan. Kami selalu membutuhkan terang sabda-Mu. Itu kekuatan kami, supaya karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami terarah untuk hal-hal yang baik yang memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau berkenan menyapa kami. Kami menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami Tuhan, bahwa kami sebenarnya orang-orang yang tidak layak. Kami berdosa di hadapan-Mu. Anugerah yang Engkau berikan, karunia yang Engkau berikan kepada kami, kadang kami sia-siakan. Ampuni dan kasihani kami. Layakkan kami Tuhan, ketika kami ada dalam ruang bersekutu dengan Engkau saat ini. Kasih karunia-Mu jadi kekuatan kami. Sapaan sabda-Mu menguatkan kehidupan kami. Engkau berfirman, kami sedia mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 39 dan ayat 40. 1 Korintus pasal 14 ayat 39 dan ayat 40 tertulis begini dalam Alkitab. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di hari ini, gunakan karunia dengan sopan dan teratur. Saudaraku, ada ungkapan yang mengatakan, sistem yang baik akan membuat orang-orang yang tidak baik sekalipun menjadi baik. Sebaliknya, sistem yang tidak baik akan membuat orang-orang baik sekalipun menjadi tidak baik. Hal yang sederhana yang boleh kita saksikan yang terjadi misalnya di negara Singapura. Sistem yang ada di sana sangat teratur, tertata dengan baik. Orang tidak sembarangan membuang sampah. Tapi orang yang sama yang ada dalam sistem yang baik itu, ketika dia datang di Indonesia, datang di Batam, dia membuang sampah secara sembarangan. Ini contoh yang sangat sederhana. Sistem yang baik pasti di dalamnya ada keteraturan. Bacaan kita hari ini dalam 1 Korintus 14 ayat 39 dan ayat 40 ada dalam satu perikop yang
yang tertulis peraturan dalam pertemuan jemaat. Sejak awal dalam gereja sudah ada aturan supaya pelayanan yang dilakukan tidak menggunakan pola tiba saat tiba akal. Semua harus diatur supaya teratur. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus untuk berusaha memperoleh karunia bernubuat dan jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Rupanya masalah ketidakteraturan dalam beribadah sangat jelas dari isi surat Paulus. Makanya Paulus dengan tegas mengatur ibadah yang berhubungan dengan penggunaan karunia-karunia tersebut secara tertib dan benar. Paulus tidak melarang orang memiliki dan menggunakan karunia rohani. Tetapi Paulus mengingatkan supaya segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memberikan karunia kepada saya dan saudara-saudara. Dia memberikan karunia kepada kita. Masing-masing kita, Tuhan anugerahkan. Mari gunakan dengan baik dalam pelayanan supaya tercipta sistem yang baik. Kasih karunia Tuhan dalam sistem pelayanan yang baik itu akan semakin menjangkau sebanyak mungkin orang sehingga namanya semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau menguatkan kami dengan sabdamu di hari ini. Engkau menganugerahkan kepada kami semua karunia. Mampukan kami untuk memaksimalkan setiap karunia yang Engkau berikan kepada kami. Supaya itu boleh berguna bagi sebanyak mungkin orang. Kehadiran kami ketika orang menyaksikan karunia-karunia yang kami miliki akan membuat mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tidak menggunakan potensi karunia yang Kau berikan untuk membanggakan diri sehingga kami jatuh dalam dosa kesombongan. Ketika semakin banyak hal yang kami kerjakan, banyak prestasi yang kami ukir lewat karunia, maka itu semua harus semakin membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Engkau harus semakin besar, kami harus semakin kecil. Terima kasih Tuhan. Kami rindu supaya kehadiran kami dimanapun kami pergi dan berada termasuk dalam kerja pelayanan gereja, supaya di dalamnya kehadiran kami membuat satu sistem menjadi baik. Segala sesuatu berlangsung dengan sopan dan teratur. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami satu persatu. Semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga. Tuhan, Engkau tahu apa yang sementara kami gumuli saat ini. Secara pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami. Tuhan, Engkau yang adalah sumber segala berkat akan mencurahkan berkat-berkat-Mu. Engkau yang memberikan kami hikmat dan kekuatan berjuang dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayanan gereja-Mu supaya setiap karunia yang Kau berikan kepada kami berlangsung secara teratur untuk kerja pelayanan yang semakin memuliakan nama-Mu. Ada aturan-aturan dalam gereja, kami percaya ini adalah hikmat yang Engkau anugerahkan kepada para pemimpin kami yang dihasilkan dalam sidang-sidang gerejawi. Engkau yang memampukan kami melaksanakan aturan-aturan itu dengan dasar kasih karunia Tuhan. Kami tidak menggunakan aturan-aturan untuk menghakimi yang lain, tetapi untuk menjangkau sebanyak mungkin orang menikmati karya selamat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat
Gemi Maranatha Paslaten kolom 1 sampai kolom 27. Engkau berkati mulai dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami. Semua yang telah berperan sehingga program renungan harian keluarga ini boleh ditayangkan. Engkau berkati tim multimedia pemuda Gemi Maranatha Paslaten. Bahkan semua yang telah bekerja di belakang layar, Engkau melihat kerja keras mereka ya Tuhan, ketulusan mereka, pemberian diri mereka. Terima kasih Tuhan. Badan pekerja Majelis Jemaat Gemi Maranatha Paslaten diberkati. Semua pelayan khusus yang ada. Tuhan, kami bersyukur karena tahapan-tahapan pemilihan di Aras Jemaat boleh terlaksana dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada. Tuhan berkati semua yang boleh ada dalam struktur pelayanan, supaya motivasi semua adalah untuk melayani Tuhan. Semua karunia yang diberikan itu untuk keteraturan dalam kerja pelayanan gerejamu. Semua terarah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini kami yang berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami siap melaksanakan aktivitas kami di hari ini. Kami sungguh sangat yakin Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikian ibadah kita di hari ini, hari Sabtu 5 Februari 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Dengan karunia yang diberikan Tuhan, mari kita menata pelayanan gerejanya, supaya berlangsung sopan dan teratur. Tuhan Yesus memberkati.